Benar. Sekarang. Sekarang. Mantap gitu. Lesson B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yaqdura. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah alim mushola al-Hidayah dan juga dari berbagai masjid dan mushola, para sepuh, para asatidz, para ustaz, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola al-Mukarram, bapak beserta anak asori beserta jajaran muratibir acara dan juga pengurus wilayah RT 01 dan 03 Bapak Haji Anas Munandar sekaligus Ketua Nisma Al-Muttaqin beserta jajaran yang semuanya insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita atur kepada hadirat Allah. Shalawat dan salam tercurah dan limpah selamanya terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu kita mendapatkan merindukan syafaatul umat ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kembali malam ini kita membuka kajian fikih dalam bab zakat. Makanya zakat, sholat berkaitan erat. Aqimi sholat wa ati zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Jadi ibaratnya mobil dan bensin, dua-duanya saling membutuhkan. Begitu juga dengan ibaratnya orang sholat, identik dengan wudu. Wudu saja percuma kalau nggak sholat, mau wudu. Sholat juga tidak sah kalau tidak punya wudu. Gitu. Maka oleh karena itu di dalam kitab tentang membahas zakat ini ada 5 jenis harta yang wajib dizakatin. Di antaranya yang sedang dibahas ini adalah si raja kaya,
begitu hebat orang-orang tua dulu ngomongnya begitu. Raja kaya ini antara hebat tentunya kita si raja kaya ya. Maka oleh karena itu kini kita akan bahas tentang nisobe atau kambing atau kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina Bi'ikmatika Ansur alaina Rahmataka Ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma ta'alani sedikit, paling sedikit pasal tentang nisab. Tapi kan kalau misalnya diperinci banyak, cuman langsung dikias, ya langsung dengan kalimat zahirun dhamiyun anisyahid. Artinya kalau sudah dikasih contoh 40 satu ekor, kalau dapat 102, tapi nanti sebenarnya mudah. Kalau udah mencapai masing-masing 100 berarti 100. Jadi makin banyak kambingnya makin ringan daripada zakat. Ya. Baik, pasal tentang nisab kambing adalah sebagai berikut. Arba'una fiha satu jatun minal dhoni awsaniyatun minal maksi. 40 ekor, kalau orang punya 40 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing domba umur 1 tahun atau 1 ekor kambing Jawa umur 2 tahun. Jadi yang dibedakan ini umur dan jenis. Contoh, ini mah kambingnya kambing Jawa untuk mengeluarkan zakat yang jumlahnya 40. Kalau kambing Jawa harus 1 tahun dicek ke 2 tahun, harus 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun dicek ke 3 tahun. Itu kalau kambing Jawa. Tapi kalau kambingnya kambing gembol, kambing domba, itu cukup umur 1 tahun menginjak kepada 2 tahun. Karena apa? Karena memang beda, harganya juga beda, jenisnya juga beda, ya, antara domba dengan kambing Jawa. Itu makanya dari segi umurnya dibedakan. Kalau ini 1 tahun, kalau domba, kalau kambing Jawa 2 tahun. Itu. Dan keterangan tentang zakat dan saniyah itu sudah dijelaskan di muka. Kita masih ingat, saniyah artinya 2 tahun dicek ke 3 tahun, 1 tahun dicek ke 2 tahun. Adapun jun'ah itu dianggap sudah upah giginya, ya sudah upah, sudah roboh, sudah dianggap sah untuk akikah, juga sah untuk kurban. Nah sekarang bagaimana kata ulama? Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina satani. Jadi ketika angka kambingnya jumlahnya 121 ekor, ini zakatnya 2. Kalau hitungan tadi mestinya kan 4 kali 3 12. Mestinya kan 3. Tapi ini enggak, kenapa? 121 yang harusnya 3 cuma 2. Karena nanti kedepannya setelah ribuan itu zakatnya 101 ekor gitu. Jadi diringankan. Jadi nggak membebankan kepada orang yang ternak. Jadi kalau 121 ekor zakatnya 2 ekor kambing. Kalau 201 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Mestinya kan 4. Ini 3, ya. Nah, ini 5 mestinya. Ya, mestinya kalau 200 5 kalau 4 kali 5 200. Jadi makin banyak jumlah kambing, makin sedikit, makin ringan zakatnya. Bahkan di sini 400 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Jadi kalau 505, 606, 707, jadi patokannya per 101 ekor. Kalau udah di atas 200 gitu. Ya.
Jadi ini diantaranya nisab kambing. Ya nggak apa-apa, kalau nggak punya kambing juga ngaji kambing. Ya. Daripada ambil tetangga ngaji itu, seorang tetangga ngaji be. Yang namanya ngaji nggak ada mubazir, langkah nggak pernah mubazir, duduk nggak pernah mubazir, walaupun semua tahu makin banyak duduk di majlis makin pegawai. Makin sing-sireben itu ya. Nah, kita nyebrang ke bawah. Paslun wal kholitoni yuzakiyani bikasil kafi zakat asasir wa ini wal khultotu khottu fidu syarikaini ta'fifan kana yamlika samanina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Ini pasal tentang dua orang yang mencampur hewan ternaknya. Ada dua orang, Zaid dan Umar contohnya. Zaid dan Umar menggabungkan hewannya, misalnya kambing, ya dalam satu area kandang. Ya. Dua orang yang mencampur hewan ternaknya itu mengeluarkan zakat sebagaimana satu orang, karena ini pemiliknya berdua. Bukan berarti masing-masing, tapi intinya tetap satu. Dua orang bekerja sama, lalu bagi hasil. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan jumlah yang menjadikan nisab untuk zakat, maka tetap dalam hal mengeluarkan zakatnya dihitung satu, karena nanti pada akhirnya tetap hasilnya bagi dua. Itu. Pencampuran itu terkadang meringankan orang yang bersangkutan. Benar. Misalnya dua orang mencampur kambing, mereka dan masing-masing 40 ekor, jadi 80. Mereka berdua hanya berkewajiban zakat 1 ekor kambing. Nah, ini bisa jadi politik, karena nggak mau begitu, yuk kita gabung aja. Bergerak biar 1 ekor aja, tapi kita kan nggak sebelah-sebelah. Gitu. Ya, sebenarnya kalau nggak digabung masing-masing punya kewajiban 1 ekor. Berhubung digabung kan jumlahnya jadi 80. Tapi walaupun jumlahnya 80 karena digabung kerjasama, akhirnya tetap berkewajiban zakatnya hanya 1 ekor. Mestinya memang kalau masing-masing jadi 2, karena jumlahnya 40 jadi 80. Itu. Waqtu filu taskilam bi ayam lika abaina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma satu. Dan terkadang pencampuran juga memberatkan. Kalau tadi dari segi pencampuran ringan, karena ringan mestinya 2 ekor karena 80. Begitu dicampur digabung hanya 1 ekor. Itu kita kaji yang ringan. Tapi di sini terkadang pencampuran juga memberatkan. Tapi kalimat terkadang itu kan enggak sering namanya. Ya, beda dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi pasti terjadi. Tapi kalau fi'il mudhari kadang-kadang. Itu bedanya fi'il madi dan fi'il mudhari, karena ada qad lil tahqiq kalau fi'il madi. Itu ya. Dan terkadang pencampuran juga memberatkan, misalnya masing-masing dari mereka memiliki 20 ekor. Tadinya nggak nisab karena baru punya 20. Digabung punya Adam sama punya Ustaz As, digabung 20 jadi 40. Jadi 40 ekor kambing dan dicampur, maka mereka berkewajiban zakat 1 ekor kambing juga. Akhirnya saling menyalahkan, kata Haji gara-gara bakteri ya. Gara-gara digabung yang 20 sama 20 sehingga menjadi nisab, maka wajib mereka mengeluarkan zakat. Tuh kan, jadi kalau nggak ada kajian, sementara tadi yang 40 sama 40 digabung menjadi 80, maka tetap zakatnya 1 ekor. Jadi di situ terkadang meringankan, terkadang memberatkan. Tapi
maksud kata-kata berat di sini urusan duniawi pasti berat. Tapi kalau kita ingat dengan kewajiban mah nggak ada yang berat. Kenapa? Karena untuk keberkahan harta, untuk diberikan nilai yang suci daripada apa yang dia miliki. Kalau di dalam hati manusia dijawabnya dengan keimanan. Dengan keimanan maka yang berat. Ngaji nggak berat dengan keimanan. Sholat nggak berat dengan keimanan. Justru berat itu karena casingnya doang, wadahnya doang, badannya doang, berat jadi berat. Kalau nggak didorong dengan kekuatan rohani, maka tidak akan bisa melangkah kaki kita. Makanya bisa melangkah ini kaki karena yang sehat bukan cuma jasad, tapi rohaninya juga sehat. Maka dua-duanya perlu. Rohani adalah isinya, jasmani adalah cangkangnya. Maka kita tiduran juga harus dilihat dohirnya. Kita tiduran dilihat dulu bulan-balik. Nah, sedangkan jahat sok ngolok pada luar bagus, jero kabur. Komo teuing lamun luarna buruk geus pasti rusak jero. Kana luarna bagus ge jero harus rusak. Tapi mudah-mudahan lamun kana luarna mulus bagus sok eusina ge sok. Begitulah manusia, kalau jasadnya juga bagus harus bagus isi. Tapi tidak setiap yang jasadnya bagus isinya juga bagus. Tapi kalau jasadnya rusak, otomatis di dalamnya rusak. Bayangkan kalau kita sakit badannya atau rohani juga nggak bisa apa-apa. Ya, maka oleh karena itu bersyukur kita. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat yang tidak pernah terhitung, nikmat yang tidak pernah terhingga, sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung. Maka mudah-mudahan termasuk langkah-langkah kaki kita mengaji bagian daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa qad la tufidu tahfifan wa la tafkila ka ayyam lika mi'atai syatin bisawiyati bainahuma. Terkadang tidak berpengaruh apa-apa, tidak memberatkan juga tidak meringankan. Misalnya masing-masing pihak memiliki 100 ekor kambing dan mencampurnya, tetap saja karena itu sudah menjadi gabungan 101 ekor. Jadi dua-duanya walaupun digabung tidak digabung tetap zakatnya sama. Jadi di sisi lain Anda meringankan, di sisi lain Anda memberatkan, di sisi lain tidak memberatkan juga tidak meringankan. Dua orang yang mencampur ternaknya zakatnya sama dengan zakatnya satu orang dengan 7 syarat berikut. Nah, kalau dicampur, di mana ternaknya dicampur, lalu dia mau mengeluarkan zakat, maka di sini syaratnya ada 7. Bisa berin syarohin idza kana wa fi ba'din musahihin kana rohu wahidah wa huwa bidomil mim ma'wal wasiyati lain. Yang pertama syaratnya kandang ternak sama. Dari kandang ada sama. Ya, kandang itu tempat tinggalnya kambing. Ya. Kata murad dengan dibaca doma, yaitu huruf huruf mimnya adalah tempat tinggal ternak di malam hari. Jadi ada perbedaan tempat tinggal malam, tempat tinggal siang lain, tempat tinggal malam lain. Ya. Yang kedua syaratnya tempat peristirahatan sama, yakni tempat di mana ternak beristirahat setelah keluar dari kandang, di tempat nangon, di tempat pengembala. Ya, sebelum dikirim ke tempat pengembalaan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika
mau dicampurkan antara peternak. Itu. Wal qira'a waroni wahidah. Kemudian yang ketiga syaratnya tempat pengembalaan dan pengembalaannya sama. Jadi satu lapangan, satu tegara, satu sawah, mereka sama-sama dianom, digembala di tempat itu kalau untuk dicampur. Ya. Wal fa'lu wahidan ayat ini ta'adana fil masyati fa in talafa al-qur'an min wa mazid fa yazuzu ayyakumul likulli minhuma fa'lun yatruku masyiyah. Yang keempat, pejantannya sama jika jenis ternaknya sama. Jadi kalau domba lagi jantannya. Kalau kambing Jawa yang jantannya Jawa bisa dibayangkan ya, lamun di kana be Jawa terus lalakina bagaimana? Anak baik. Setengah Jawa setengah gembel menurutnya. Atau sebaliknya yang betinanya itu perempuan ya, yang betinanya itu adalah domba gembol. Sementara pejantannya kambing Jawa. Tapi menurut sarumbe ibarat mama menurut ke Indonesia kawin jeung Belanda. Kira-kira Indo itu. Tapi kayaknya ya hasil daripada perkawinan antara domba yang jantan betina yang jauh yang jantan yang begekor baik kawin jeung Jawa hayangnya yang anak rumah. Gitu. Doang orang memang di kalenci kawin kayak gitu. Tapi di sini disyaratkan harus kalau memang betinanya Jawa, penjantannya Jawa. Kalau memang betinanya domba, maka penjantannya juga harus domba. Seperti itu disyaratkannya. Iya. Nah maka oleh karena itu ini adalah beda. Kemudian masing-masing jenis boleh memiliki pejantan sendiri-sendiri, harus ada. Sebab kalau tidak ada pejantan, tidak akan ada perkembangbiakan. Makanya dulu manusia masih baik dikubur itu di zaman jahiliyah. Nabi tidak suka perilaku orang-orang jahiliyah, sebab dia berpikir kalau anak perempuan ditiadakan, tapi anak laki-laki dibiarkan, bagaimana nanti akan berkembang biak manusia sementara pasangannya dihilang. Laki-laki dan laki-laki walaupun saling mencintai, saling mengasihi, kemudian dinikahkan bahkan oleh pemerintah dikasih buku nikah, pertanyaannya reneh atuh cenah apa namanya hak asasi siapa ngobrol ngomong hak asasi. Ya maksudnya jangan ganggu, jangan usir, suka pada suka. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ini telah penistaan di dalam urusan agama. Bahkan menistakan Al-Quran. Pancakalukan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Di antara sesuatu yang kami ciptakan semua memiliki pasangan. Iya kayak Kanjeng Nabi bahwa marah. Kenapa? Kok anak perempuan dimatikan, anak laki-laki dibiarkan? Kalau nanti tunggu 20 tahun yang akan datang, bagaimana mereka mau menikah? Urusannya tembok bukan ditumpahkan mulutnya. Hari ini saya merupakan salah bukankah ini sudah dulu dibuktikan di zaman kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Laki-laki tidak suka kepada perempuan. Gara-gara perempuan dibiarkan, tidak disukai oleh laki-laki, maka mereka mubazir. Akhirnya mereka pun melakukan yang sama. Kata perempuan, lah daripada kita mubazir, kurang ada pingping. Akhirnya orang sedikit kerak susu baiknya. Lalaki awe jer. Nah iyalah, makanya ini juga sama. Ini ada satu kandang kambing, harus ada jantan. Lamun untuk ayah rumah, rugi. Mau bisa jual empe.
Itu ya. Jadi harus itu baik ikan apapun ternak harus ada betina dan juga jantan. Itu. Wa qaluhu wal alimu wahidan. Adapun yang keenam pemeras susunya sama. Kemudian orang yang ditugaskan memerah susu juga sama. Mengenai pemerah susu dan tempat untuk air susu yang diperah, ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat yang kuat, tidak disyaratkan samanya dua hal di atas. Adalah katanya masalah susu jangan sampai disamakan. Yang dalam disamakan kandang dan pencaratannya, tempat pengembalannya, urusan pemerah susu nggak usah. Ada yang seperti itu. Yang ketujuh, tempat untuk air susu yang diperas sama tempatnya. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa kata al-hal merah susu dengan dibaca sukun lamnya, artinya air susu yang diperas, tetapi kata ini dibaca menurut bentuk masdarnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang demikian itu yang dikehendaki di sini. Seperti itu ya. Nah, ini selesai tentang masalah kolaborasi pencampuran antara orang peternak bergabung menjadi satu. Dan insya Allah nanti akan membahas tentang nisab emas dan perak, kesukaan para perempuan. Makanya wanita senang dengan mas kawin, tapi marah kalau mas kawin itu ya. Ini saja dari jamaah Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat dan umur. Ada Allah banyak